Drama ini berjudul The Tasty Florida. Drama ini berkisah tentang cinta di sebuah restoran. Tokoh utamanya menjadi pelanggan tetap di restoran rooftop populer yang dikelola oleh seorang koki tampan dan teman-temannya. Meskipun ketertarikan tumbuh di antara kedua pemeran utama, potensi romansa mereka menjadi rumit karena adanya cinta segitiga yang sedang berkembang. Drama The Tasty Florida memiliki nuansa santai yang didukung oleh visualnya yang penuh warna, aktor-aktor tampan, dan energi yang meriah. Penasaran dengan kisah cinta mereka? Mari kita review lebih lanjut. Pemuda ini bernama Hewon. Ia baru datang ke kota ini dan hendak mencari pekerjaan baru. Saat baru datang, ia sangat kagum dengan pemandangan kota ini. Saat sedang menikmati, kopernya terjatuh dan berhasil ditangkap oleh seorang pemuda. Tanpa sengaja, ia pun juga terjatuh dan ditangkap oleh pemuda itu. Sepintas, Hewon tampak kagum oleh ketampanan pemuda itu. Hingga Hewon sadar dengan kopernya dan segera membereskannya. Pemuda itu pun menawarkan bantuan kepada Hewon untuk mengantarkannya ke lokasi yang ia tuju, karena Hewon sendiri tidak tahu di mana lokasi tempat ia tinggal saat ini. Pemuda itu cukup terkenal di kota tersebut karena ketampanannya yang luar biasa. Hei cewek-cewek gatel, minggir lu. Hewon pun tiba di kos-kosannya dan langsung menemui ibu kosnya. Dan kamar yang Hewon tempati adalah bekas kamar anaknya sang ibu kos yang juga hobi memasak, makanya banyak sekali gambar masakan tertempel. Saat sedang istirahat pun Hewon masih teringat akan pemuda tampan tadi. Dan ternyata pemuda itu adalah salah satu karyawan dari tempat makanan yang terkenal di sana karena ketampanan para pegawainya. Hewon yang penasaran pun langsung pergi ke tempat makan tersebut, dan benar saja, tempat makan tersebut sangat ramai dan pegawainya pun juga tampan-tampan. Saat Hewon hendak dihantarkan ke tempat makannya, tanpa sengaja Hewon melihat pemuda yang tadi menolongnya. Perasaan senang pun langsung menyelimuti hati Hewon karena orang yang ia cari ternyata ada di sini. Ternyata saat Hewon ke sana, kondisi restoran itu sedang ramai oleh pengunjung karena makanan di restoran itu memang terkenal sangat enak. Hingga akhirnya makanan pesanan Hewon pun datang dan yang mengantarkannya adalah pemuda yang ia kagumi. Duh, imut banget cara makannya. Dan dua karyawan ini sedang menggosipkan si Hewon. Oh iya, aku hampir lupa, kita belum kenalan sama mereka berdua. Yang ini namanya Jisoo dan yang ini Eun-kyu. Malam harinya mereka menginterview beberapa orang karena mereka sedang mencari tambahan karyawan. Tapi yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kebanyakan hanya modus ingin bertemu para karyawannya saja. Mbak-mbak yang ini dia nggak niat interview dan cuman ingin selfie bareng karyawannya saja. Sedangkan abang-abang ini cuman ngevlog hanya untuk kebutuhan kontennya saja. Dan anak-anak SMA ini tahulah kan ya kenapa? Mereka pun frustasi karena tidak dapat menemukan seseorang yang cocok dijadikan karyawan baru di restoran itu. Dan keesokan harinya, Eunwoo berniat untuk ikut interview di restoran itu. Saat melihat ke jendela, Eunwoo melihat Eun-kyu dan membidiknya dengan jarinya. Tapi Eun-kyu sadar dan Eunwoo langsung bersembunyi di balik jendela karena malu. Sesampainya di restoran, Eunwoo tanpa sengaja bertemu dengan Eun-kyu di pintu masuknya. Eunwoo langsung saja bilang kalau dia ingin ikut interview untuk pencarian karyawan baru, dan Eun-kyu pun mengajak dia untuk makan mencicipi hidangan terenak di restoran ini. Dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Kemudian Jisoo datang menemui mereka berdua dan meminta Eun-kyu untuk menerima Eunwoo karena Eunwoo sesuai dengan kriteria yang mereka cari. Eun-kyu meminta Hewon untuk datang besok untuk menunjukkan skill memasak. Keesokan harinya, Hewon belajar memasak didampingi oleh Jisoo di kos-kosannya Jisoo. Dan perlu kita ketahui bahwa Jisoo sebenarnya menaruh perasaan kepada Hewon. Dan masakan karya mereka berdua pun sudah selesai. Mereka pun mencicipinya, tetapi Eun-kyu datang tiba-tiba. Eun-kyu menitipkan restoran kepada Jisoo karena Eun-kyu ingin pergi ke acara peringatan hari kematian ibunya, dan mereka pun setuju. Setelah pulang dari peringatan kematian ibunya, Eun-kyu duduk di atas rooftop restorannya sambil memikirkan apa yang harusnya ia pikirkan hingga ia mabuk tanpa sengaja masuk ke dalam kamarnya Hewon. Hewon yang bingung dan kaget itu pun membiarkan Eun-kyu tidur di kamarnya hingga pagi hari karena ia tak tega membangunkan Eun-kyu yang kelihatan sangat capek. Apa-apaan malah pelukan nih berdua.
Keesokan paginya saat Eunkyung terbangun dari tidurnya, ia tampak kaget karena di hadapannya ada Haewon dan ternyata Eunkyung tidur di kamarnya Haewon. Di sini Haewon pun menjelaskan apa yang terjadi semalam dan Eunkyung meminta maaf atas kelancangannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Haewon malah meminta silakan datang lagi jika kamu mau. Kemudian di restoran Haewon pun menunjukkan skill memasaknya sebagai salah satu syarat untuk diterima bekerja di restoran mereka. Makanannya pun selesai dan semua karyawan mencoba makanan tersebut. Awalnya sih tidak ada apa-apa, semuanya masih bilang masakan ini enak dan ini merupakan langkah pertama yang bagus untuk Haewon. Tapi ketika Eunkyung yang mencoba, Eunkyung secara terang-terangan bilang kalau ini kurang garam sedikit saja. Lalu Eunkyung menambahkan garam dan suruh Haewon untuk mencicipinya dan ternyata memang enak. Tambahan sedikit bumbu dari Eunkyung memang mengubah cita rasa makanan secara keseluruhan dan Haewon diterima bekerja di sana. Ia pun sangat gembira sampai ia bingung memilih outfit untuk dipakai bekerja. Setelah selesai memilih outfit, Haewon pun datang ke restoran itu lagi untuk memulai hari pertama ia bekerja. Pertama-tama ia berkenalan dulu dengan seluruh karyawannya. Kemudian Eunkyung meminta Haewon untuk segera mengganti pakaiannya menjadi seragam yang sudah ia siapkan di loker belakang restoran. Entah disengaja atau enggak ya, tapi si Eunkyung itu tiba-tiba datang membantu Haewon mengganti pakaian dan ini yang terjadi. Modus saja sih kalau kataku mah. Senyum-senyum lu pada yang nonton kan, pada gila semua. Di hari pertamanya bekerja, Haewon langsung menarik perhatian customer hingga ada customer yang ingin berfoto bareng dengannya. Bahkan sampai berani merangkul tangannya Haewon. Tanpa risih, Haewon pun dibantu oleh Jisoo untuk pergi tapi sambil gandengan. Melihat adegan itu, Eunkyung pun terbakar api cemburu. Saat restoran itu tutup, mereka pun duduk santai sambil berbincang-bincang mengenai restoran itu. Dan di sini Jisoo masih berusaha mencari perhatiannya Haewon. Mereka pun membahas review-review dari customer di Instagram. Tapi baru hari pertama kerja udah berani peluk-pelukan nih mereka berdua. Saat sedang asik mengobrol, Haewon tanpa sengaja melihat Eunkyung dalam keadaan sudah mabuk. Masa perlu bantuan, Haewon pun membantu Eunkyung untuk kembali ke kamarnya. Pada adegan ini tuh nggak ada obrolan sama sekali. Tapi aku rasa dengan nonton video ini tuh kalian bakal ngerti apa yang terjadi di antara mereka berdua. Cuy, lihat kiri kanan, takutnya ada yang lain nonton juga nih, bisa bahaya. Di sisi lain, teman-temannya Jisoo bilang kalau Eunkyung dan Haewon pulang bersama. Sontak saja Jisoo pun kaget dan langsung mengecek restoran dan ternyata benar, mereka berdua tidak ada di restoran itu. Dan paginya saat terbangun, Eunkyung teringat akan kata-kata Jisoo bahwa Jisoo menaruh perasaan kepada Haewon dan berniat untuk mendekatinya. Mengingat hal itu, Eunkyung pun bingung harus pilih Haewon atau Jisoo karena Eunkyung memiliki perasaan kepada Haewon dan Eunkyung bersahabat baik dengan Jisoo. Akhirnya Eunkyung memutuskan untuk menjauhi Haewon supaya hubungan persahabatannya dengan Jisoo tidak rusak. Saat terbangun, Haewon menyadari bahwa Eunkyung sudah tidak ada di kamarnya dan saat di restoran, Haewon marah kepada Eunkyung kenapa ia meninggalkannya tanpa pamitan sedikit pun. Dan di sini reaksi Eunkyung pun sungguh mengagetkan. Ia sangat cuek dan dingin terhadap Haewon. Dan di sini Jisoo pun kaget saat tahu bahwa Eunkyung dan Haewon tadi malam tidur bersama di kos-kosannya si Eunkyung. Saat malam harinya, Jisoo menemui Eunkyung dan bilang bahwa Eunkyung jangan ikut campur urusan Jisoo dan Haewon karena Jisoo ingin mendekati Haewon dan menjadikannya kekasih. Di sini kalau dilihat-lihat, tampaknya si Eunkyung ini cemburu tapi ia nggak bisa berbuat apa-apa karena Jisoo merupakan sahabat baiknya. Saat sedang mengobrol berdua, Haewon terus saja memuji Eunkyung di hadapannya Jisoo. Dan di sini Jisoo sadar kalau Haewon itu menyukai Eunkyung, bukan dirinya.
Keesokan harinya mereka berdua terus saja pamer kedekatan. Hal itu tentunya membuat Eun-kyu semakin terbakar api cemburu dan kurang fokus. Hal itu terjadi sampai malam dan saking gedeknya si Eun-kyu, tanpa sengaja menjatuhkan minyak panas ke tangannya dan melukai tangannya. Melihat hal itu, Haewon pun langsung bergegas membantu Eun-kyu untuk menyelamatkannya, dan tentunya pemandangan itu membuat Jisoo terbakar api cemburu. Haewon pun membawa Eun-kyu ke ruang perawatan dan memberikannya obat-obatan yang ada, dan di sana pun adegan romantis kembali terjadi di antara keduanya. Karena kecelakaan kemarin, Eun-kyu tidak bisa memasak dan Haewon menawarkan diri untuk menggantikan Eun-kyu sebagai koki di restoran ini dengan menunjukkan skill memasak. Dan masakan karya Haewon pun selesai. Mereka semua pun lanjut mencicipi masakan buatan Haewon. Dan benar saja makanan itu enak dan Haewon pun diangkat menjadi koki menggantikan Eun-kyu sementara waktu. Di sini Jisoo sudah mulai terbakar api cemburu melihat Eun-kyu dan Haewon terus dekat di tempat kerja. Dan pada malam harinya, Jisoo terus berusaha mencari perhatiannya Haewon. Eun-kyu mengakui perasaannya kepada Haewon terhadap Jisoo. Lantas saja itu membuat Jisoo emosi dan mereka berdua pun terlibat perkelahian. Mereka terlibat salah paham. Jisoo mengira Eun-kyu merebut Haewon darinya, padahal Eun-kyu mempertahankan persahabatannya dengan Jisoo. Dan betapa sakit hatinya Jisoo saat melihat Haewon malah melerai Eun-kyu, bukan dirinya. Karena kesal, Jisoo pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Eun-kyu mulai bingung tentang hubungannya dengan Haewon dan Jisoo. Apakah dia akan tetap mempertahankan perasaannya kepada Haewon atau mempertahankan persahabatannya kepada Jisoo? Eun-kyu pun datang menemui Jisoo yang sedang duduk di sebuah kafe. Ia berniat untuk meluruskan keadaan. Jisoo pun bercerita bahwa selama Jisoo bersama Haewon, Haewon selalu saja menceritakan tentang Eun-kyu, tidak pernah sekalipun menceritakan tentang Jisoo yang ada di hadapannya. Kemudian Jisoo pun meminta maaf atas kejadian yang barusan terjadi dan bilang kepada Eun-kyu kalau Eun-kyu menyukai Haewon, kejar dia, dapatkan dia, dan jangan bikin dia sakit hati. Mendengar perkataan Jisoo barusan, Eun-kyu langsung teringat semua kenangan manisnya bersama Haewon. Dan Jisoo memutuskan untuk mendapatkan cintanya Haewon. Kemudian ia pun berlari menuju restoran sekencang-kencangnya. Di sisi lain, Jisoo pun melakukan hal yang sama. Mereka berdua seolah-olah sedang berlomba untuk mendapatkan hati Haewon. Kemudian Jisoo berhenti dan teringat bahwa Haewon hanya mencintai Eun-kyu, bukan dirinya. Jadi dia pantas untuk mengikhlaskan Haewon bersama sahabatnya. Sesampainya di restoran, Eun-kyu pun langsung mengajak Haewon ngobrol berdua saja. Dan langsung saja Eun-kyu mengungkapkan perasaannya kepada Haewon kalau dia mencintai Haewon. Dan reaksi mereka pun begini jadinya. Cie, senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya mereka bertingkah seperti anak SMP lagi pacaran, teleponan, sleep callan. Ya namanya juga orang kasmaran ya kan. Bahkan kedekatan mereka pun berlangsung di tempat kerja. Alih-alih cemburu, Jisoo malah bahagia melihat tingkah laku mereka berdua. Setelah selesai bekerja, Eun-kyu bilang kepada Haewon bahwa ia harus keluar negeri selama 1 tahun untuk mengurusi bisnis restoran ini. Sebelum jadi janda selama 1 tahun, mereka berdua pun melakukan hal yang memang harusnya mereka lakukan. Coba tebak mereka ngapain? 1 tahun pun sudah berlalu. Di restoran, tampak restoran itu masih sangat ramai oleh pengunjung, tapi di sana Haewon yang menjadi koki utamanya menggantikan Eun-kyu sementara waktu. Terlihat di sini mereka berempat pun semakin kompak dan tidak ada api-api percintaan lagi di antara mereka. Semuanya sudah berdamai.
Di sisi lain, Eunkyuk ternyata sudah sampai di kota itu dan langsung menuju ke restoran untuk memberikan mereka semua surprise karena tidak ada yang tahu kedatangan Eunkyuk. Dan tada, Haewon pun kelihatan sangat bahagia melihat Eunkyuk datang di hadapannya. Ya, lihat aja lah kemesraan mereka berdua ya. Ulu dunia serasa milik berdua ya, dan cerita pun habis.